Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Madu Project. Kali ini kita akan bahas tentang subgroup. Nah, apa itu subgroup? Jadi definisi grup Anda sudah tahu bahwa misalkan G suatu grup ya, subhimpunan H ya, H ini yang merupakan subset dari G itu disebut kompleks dari G ya, kompleks dari G. Jadi ini kompleks dari G ini dia tidak mesti dia subgroup. Artinya begini, kalau misalkan si G ini adalah grup ya, maka semua subset yang tidak kosong dari G itu dia merupakan kompleks ya. Ya, kompleks dari G walaupun dia tidak membentuk grup ya, seperti itu. Jadi semua subset yang tidak kosong dari G itu katakan si H ya, dia merupakan kompleks dari G ya, seperti itu. Taruhlah misalkan misalkan ini bilangan bulat ya, bulat dengan operasi penjumlahan. Nah, ini kan dia grup ya, dia grup. Nah, kita tahu bahwa bilangan asli itu juga ya, bilangan asli dia merupakan subset dari Z ya enggak ya, n merupakan subset dari Z. Nah, tetapi si n ini dengan operasi penjumlahan dia tidak membentuk grup ya, dia tidak membentuk grup. Tapi si n ini, bilangan asli ini, kita bisa katakan bahwa si bilangan asli ini merupakan kompleks ya, kompleks dari G ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, setiap subset tidak kosong dari G ya, di mana G-nya itu adalah suatu grup, itu disebut sebagai kompleks ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi dari subgrup ya. Subhimpunan H dari grup G yang H tidak kosong ini ya, ini disebut subgrup jika H-nya itu membentuk grup dengan operasi yang sama dengan di G ya. Jadi apa perbedaan kompleks dengan subgrup ya? Jadi kalau misalkan subgrup dia pasti kompleks ya, tapi kalau kompleks belum tentu subgrup ya. Jadi syarat kompleks itu menjadi subgrup, maka si kompleksnya ini harus dia membentuk grup ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, subgrup itu pasti kompleks ya. Kenapa? Karena definisi subgrup itu dia harus subset ya, subhimpunan H dari grup G ya. Jadi dia begini ya, H subset dari G ya. Jadi hanya tidak kosong ya. Ya, jadi dia membentuk grup dengan operasi yang sama dengan di G ya. Nah, contohnya subgrup ini yang mana? Subgrup ini yang contohnya ini ya. Set itu kan dengan operasi jumlah dia grup. Nah, dua set dengan operasi jumlah dia membentuk grup. Nah, si dua set ini kan termuat di set. Nah, maka karena si dua set ini membentuk grup dengan operasi yang sama-sama operasinya jumlah, maka si dua set ini kita katakan subgrup dari set ya, seperti itu. Nah, dalam suatu grup itu paling tidak ada dua buah subgrupnya ya, yang pasti ya. Yang pertama itu G itu sendiri ya. Jadi G itu sendiri bisa dipandang sebagai subgrup ya. Nah, kemudian ada namanya E ya. E ini identitas di G ya. Jadi himpunan yang isinya elemen identitas ya, dia merupakan subgrup dari G. Jadi ada namanya dua subgrup ya. Ini namanya subgrup yang trivial ya. Subgrup yang trivial ya. Jadi kalau kita punya G suatu grup, maka subgrupnya paling tidak yang menjadi subgrupnya itu adalah G dan G atau E ya. G dan G dan ya. G dan E ya. Subgrup yang himpunannya E ya. E ini isinya ya. Seperti itu. Nah, subgrup ini kita namakan dia sebagai subgrup yang trivial ya. Oke, contoh yang lain adalah kalau misalkan kita punya R dengan operasi kali ya, tapi di bawah 0 ya, dia grup ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa si ini juga membentuk grup Q dengan operasi kali dibuang 0 juga. Dan ini terbegini kan, jadi kita katakan si Q ini adalah subgrup dari R ya, seperti itu. Nah, contoh lain yang itu adalah si GL2R ini. GL2R itu adalah isinya adalah matriks 2 kali 2 ya, dengan determinannya tidak sama dengan 0, atau si AD kurang BC tidak sama dengan 0 ya. ABC D-nya elemen di R. Nah, dia merupakan grup ya. Nah, selanjutnya kita definisikan himpunan yang namanya SL2R ya. Si SL2R ini itu adalah isinya adalah semua matriks 2 kali 2 yang determinannya sama dengan 1 ya. Yang determinannya sama dengan 1 ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa si SL2R ini termuat di GL2R. Dengan demikian kita operasinya sama-sama ya, operasi sama-sama kali. Anda bisa tunjukkan ini, kita bisa lihat bahwa si SL2R ini merupakan subgrup dari GL2R. Tentu saja nanti kalau ujian langsung melihat seperti ini ya, harus dibuktikan terlebih dahulu. Tapi kita belum punya teorema yang akan untuk melihat bahwa si SL2R ini merupakan
suatu subgrup dari GL2R. Ini masih gambaran saja dulu ya, bahwa si SL2R ini termuat di sini, kemudian si SL2R ini dia membentuk grup ya dengan operasi yang sama dengan di GL2R ini, sedemikian sehingga si SL2R ini merupakan suatu subgrup ya. Teoremanya sebentar ya setelah ini ya. Jadi kita masih melihat dari definisi dari suatu subgrup dulu ya. Jadi sebentar teoremanya, lalu kita bisa tunjukkan bahwa secara komplit bahwa si SL2 ini benar-benar dia merupakan satu subgrup ya, seperti itu. Nah, teorema subgrupnya sebentar. Nah, di sini kalau kita punya G grup, kemudian H subgrup dari G. Nah, kita tuliskan notasi ya, notasinya seperti ini ya. H ya seperti kurang sama dengan G ya. Jadi kita kalau ada notasi seperti ini, kita katakan hanya subgrup dari G ya, seperti itu. Ini notasi ya. Ya dipakai di kuliah ini saja ya. Nah, misalkan G suatu grup, H subgrup dari G, maka ya jadi ini ada teorema ya. Misalkan G suatu grup, H subgrup dari G, maka yang nomor satu ini dia mau bilang E1 elemen di H, E1 identitas di H, dan E2 elemen di G, E2 identitas di G, maka E1 sama dengan E2. Artinya apa nih bahasanya? Bahasanya dia mau bilang bahwa elemen kan begini, H itu kan dia subgrup dari G kalau hanya itu subset dari G, kemudian si H ini membentuk grup ya dengan operasi yang sama di G. Nah, karena si H ini membentuk suatu grup, maka paling tidak dia pasti punya elemen identitas dong ya. Jadi ini punya elemen identitas. Nah, ternyata yang dia mau bilang nomor teorema satu ini, dia mau bilang bahwa elemen identitas di H itu sama saja dengan elemen identitas di G. Ya seperti dengan demikian seperti ini ya. Jadi E1 sama dengan E2. Nah, yang kedua dia mau bilang untuk setiap A elemen G, B inverse dari A di H ya. Kemudian C inverse dari A di G, maka B sama dengan C ya. Jadi dia ini masalah inverse-nya lagi ya. Nah, karena ini suatu grup, maka setiap unsur di sini kan pasti punya inverse kan terhadap operasinya ya. Nah, dia mau bilang bahwa kalau misalkan saya ambil A-nya elemen di H seperti itu, nah si A ini pasti punya inverse kan, katakan dia B ya. B ini inverse A di H ya. Seperti itu. Nah, karena A elemen H dan dia subset dari G, maka si A ini pasti elemen di G ya. Ternyata inverse dari A juga itu ya, inverse dari A itu sama ya, sama inverse-nya B sama dengan C ya, seperti itu ya. Jadi inverse dari B inverse A di H dan C inverse A di G, maka B sama dengan C ya, seperti itu. Tahu contohnya begini ya, yang simple yang tadi ya, yang Q ya, Q dibuang 0 ya, ini dengan operasi kali. Ini kan subset dari R dibuang 0 ya, dengan operasi kali. Nah, identitasnya kan sama-sama satu kan? Ya itu dia bilang ya, identitas di sini sama dengan identitas di sini. Contoh ya. Nah, kalau saya ambil misalkan dua elemen di sini ya, 2. Nah, inverse-nya 2 di sini apa? 1/2 kan? Seperti itu. Nah, karena dia 2 elemen di sini, maka 2 pasti elemen di sini 2 karena dia kan subset kan. Jadi setiap unsur di sini pasti unsur di sini kan. Jadi 2 elemen di sini, nah inverse-nya 2 sama dengan 1/2 juga. Jadi inverse-nya sama ya. Begitu ya. Jadi B sama dengan C ya. Nah, yang nomor 3 ini dia mau bilang untuk setiap A elemen di H, order dari A sama dengan P di H, dan order dari A sama dengan T di G, maka P sama dengan T ya. Ordernya ternyata sama ya. Ya, kalau ada ambil A elemen di H sebarang, maka order dari A di H itu sama dengan order dari A di G ya. Seperti itu. Nomor 1 dan 2 ini ada di buku ya. Anda bisa lihat ya. Untuk nomor 3 kita coba lihat bersama ya. Oke, caranya ya gini ya, karena ada kata untuk setiap, gimana buktinya? Ambil A elemen H sebarang, misalkan order dari A itu sama dengan T ya. Oke. Dan order dari P itu order dari A itu sama dengan P lagi kan? Ya. Ini order dari A sama dengan T, ini di G ya. Ini di G. Nah, order dari A sama dengan P ini di H ya, seperti itu. E-nya identitas di G, akan dibuktikan bahwa P sama dengan T. Oke. Seperti itu. Nah, apa artinya order dari A sama dengan T? Ingat kembali definisi order unsur ya. Jadi karena ini terjadi order A sama dengan T, maka A pangkat T sama dengan identitas ya. Nah, order dari A sama dengan P artinya A pangkat P sama dengan identitas. Nah, karena ini ingat karena teorema 1 tadi bilang bahwa identitasnya itu baik di H maupun di G juga sama ya, maka ini tunggal ya, ini sama, maka si A pangkat T sama dengan A pangkat P. Jadi seperti ini. Nah, kita mau tunjukkan bahwa
A pangkat P sama dengan A pangkat T ya. Nah, caranya kita pakai menggunakan teknik kontradiksi ya. Begitu ya kontradiksinya. Dan ingat ya, definisi order masih ingat, bilangan asli terkecil sedemikian sehingga A pangkat T sama dengan identitas ya. Jadi ini juga order A sama dengan P, bilangan asli terkecil sedemikian sehingga A pangkat P sama dengan E. Nah, saya ulangi, tadi kita mau membuktikan yang ini ya, A pangkat P sama dengan A pangkat T. Nah, andai kan P tidak sama dengan T ya, gitu ya. Andai kan P tidak sama dengan T, kan ini itu terjadi sama kalau apa? Kalau P-nya sama dengan T kan. Nah, kita misalkan P-nya tidak sama dengan T. Nah, karena P-nya tidak sama dengan T, berarti karena P-nya tidak sama dengan T, berarti ini kan P dan T-nya kan sama-sama bilangan asli ya. Nah, berarti antara P dan T ini ada yang lebih besar di antara mereka kan. Kalau bukan P-nya yang besar daripada T, bisa saja T-nya yang lebih besar daripada P, seperti itu. Makanya kita pakai ini ya, WLOG ya, without loss of generality, tanpa mengurangi perumuman ya. Kita misalkan P lebih besar daripada T. Artinya ini without loss of generality, artinya buktinya serupa ketika Anda mengambil T-nya lebih kecil, T-nya yang apa ya? T-nya lebih besar daripada P ya, seperti itu. Jadi kita ambil cukup satu saja. Jadi saya ulangi, WLOG without loss of generality, tanpa mengurangi perumuman, kita misalkan P lebih besar daripada T. Oke. Nah, berdasarkan satu kita punya yang seperti ini ya. Berdasarkan satu yang ini ya. Yang ini. Kemudian nah ini kita ini kan sebenarnya A pangkat P itu apa? Operasi A sebanyak P suku kan. Jadi A pangkat min T. Jadi ini kita bisa operasikan kedua ruas dengan A sebanyak T suku. Jadi minus T suku, A inverse dari A sebanyak T suku kan. Jadi dapat seperti ini ya, dioperasikan. Nah, kemudian ini karena ini adalah inverse, maka dia jadi identitas ya. Ini menjadi seperti ini. Kemudian ini menjadi seperti ini. Oke. Nah, padahal kita tahu bahwa P kurang T itu pasti kurang daripada P, benar kan? Pasti kan, karena ini kan T-nya bilangan asli kan, dan ini sudah dikurangi kan P, maka si P kurang T ini akan kurang daripada P kan. Nah, padahal si P kurang T ini juga elemen bilangan asli ya. Nah, ini kan kontradiksi dengan definisi order. Definisi order itu bilang kalau kan si P tadi itu kan order ya, yang ini. Apa maknanya ini? Artinya P ini adalah bilangan asli terkecil sehingga kalau kita A-nya dipangkatkan dengan P itu sama dengan identitas. Ternyata di sini ada bilangan asli yang lain yang lebih kecil daripada P, yaitu P kurang T. Sedemikian sehingga A pangkat P kurang T ini sama dengan identitas. Berarti kan kontradiksi ya, kontradiksi dengan asumsi bahwa ini yang paling kecil. Ternyata ada lagi yang lebih kecil, yaitu P kurang T kan. Jadi kontradiksi dengan ordernya, order A sama dengan P. Jadi haruslah P sama dengan T. Oke, beres ya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau misalkan kalau kita berangkat dari definisi tadi ya, H itu merupakan subgrup dari G. Kalau si H itu membentuk grup ya dengan operasi yang sama dengan G, berarti kita bisa singkat seperti ini ya. H itu subgrup dari G jika hanya tidak kosong dulu ya, hanya subset dari G, kemudian hanya membentuk grup kan, begitu. Nah, si grup ini terbagi lagi kan, tertutup, asosiatif, unsur identitas, dan setiap unsurnya punya inverse ya. Ya, ini punya unsur identitas ya. Nah, dan setiap unsurnya punya inverse. Artinya kan cukup banyak yang kita harus buktikan ya, seperti itu ya. Karena ya ini dulu 1, 2 ya, kemudian ini 3, 4. Jadi ada banyak yang kita buktikan. Nah, sebelum kita masuk ke teorema yang memudahkan kita untuk melihat karakteristik suatu subgrup, kita lihat dulu kalau H dan K adalah subgrup dari G. Kita punya himpunan HK ini isinya adalah HK dengan H elemen H dan K elemen K. H inverse ini isinya adalah H inverse ya, di mana H elemen H ya, inverse dari H ya. Nah, kita masuk ke karakteristik teorema dari suatu subgrup ya, atau main teorem lah istilahnya di sini ya. Misalkan G suatu grup, H tidak kosong, H subset dari G, maka pernyataan berikut ekivalen. H subgrup dari G jika untuk setiap A. Jadi arti dari pernyataan berikut ekivalen itu 1 maka 2 ya. Jadi 1 maka 2 di sini saja. 1 maka 2, 2 maka 3, 3 maka 4, 4 maka 5, 5 maka 6, 6 maka 7, 7 maka 1. Jadi begitu. Ya, artinya dia pernyataan berikut ekivalen. Artinya begini, ya H subgrup dari G maka berlaku untuk setiap A, B elemen di H,
A dioperasikan dengan B elemen H dan A inverse elemen di H, begitu. Nah, berlaku juga begini, H subset dari H dan H inverse subset dari H. H pangkat min 1 ya. H pangkat min 1 ini isinya adalah elemen inverse dari H ya. H elemen ya inverse dari H. H ini sama dengan H inverse sama dengan H. Untuk setiap AB elemen H, maka AB inverse elemen di H. H inverse subset dari H inverse sama dengan H. Jadi begini, kalau kita berhasil menunjukkan main teorem ini, kalau kita mau tunjukkan H subgroup dari G, kita cukup mengambil ini saja karena pernyataan berikut ekivalen ya, seperti ini. Ya, 1 maka 2, 2 maka 3, 3 maka 4, 4 maka 5, 5 maka 6, 6 maka 7, 7 maka kembali ke 1. Seperti itu. Jadi kalau kita membuktikan H subgroup dari G, bisa kita pakai sifat nomor 2 saja, maka dia subgroup. Kita bisa pakai sifat nomor 3 saja, maka dia subgroup. Bisa kita pakai sifat nomor 4 saja, maka dia subgroup. Bisa kita pakai sifat 5 saja, maka dia subgroup. Kita bisa buktikan nomor 6 saja, maka dia subgroup. Kita buktikan sifat 7 saja, maka dia juga subgroup, seperti itu ya. Jadi itu maksudnya pernyataan berikut ekivalen. Ya, oke, kita lihat buktinya ya. 1 maka 2 ya. Nah, ini kan hanya subgroup ya. H subgroup dari G. Ingat definisi subgroup tadi ya, H pasti grup dulu kan. Hanya subset dari G dan dia membentuk subgroup. Karena dia membentuk grup. Karena dia grup berarti dia memenuhi sifat ketertutupan. Jadi hanya tertutup terhadap operasi di G karena inverse dari unsur di H sama dengan inverse dari unsur di G ya. Seperti itu. Jadi A B elemen di H, maka ini ya, dioperasikan dia tetap tertutup ya terhadap operasinya. Inverse-nya juga elemen dia tetap karena hanya adalah grup ya, seperti itu. Ya. Inverse-nya dari unsur di H sama dengan inverse dari unsur di G ya. Seperti itu. Ya dari mana? Dari tadi kan ini juga yang ini ya, yang ini ya. Inverse dari unsur di H itu sama dengan inverse dari ini B inverse dari A di H, maka dan C itu inverse A di H, maka B sama dengan C ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat 2 dan 3, 2 ke 3 artinya 2 diketahui, 3 yang mau dibuktikan ya. Nah, di sini jelas dari definisi HH ya. HH ya, definisi HH tadi apa? HH itu definisinya adalah ya H1H2 ya. Dengan H1H2 elemen H ya, seperti itu. Jadi kalau ini HH ya masih termuat di H dong ya, karena kan ini H1H2 isinya H juga ya. Bilang HH-nya jangan kencang-kencang, ini ngeri ya. HH ya. Itu nafasnya bau gitu. Nah, HH ya. Nah, ini juga H inverse ini isinya tadi apa? Ini kan jelas definisinya. Unsur ini isinya ya elemen H juga kan ini ya, seperti itu. Jadi ini obvious ya. Oke. Untuk 2 ke 3. Nah, sekarang 3 ke 4. 3 ke 4 itu diketahui ini diketahui ya, mau ditunjukkan bahwa apa? Mau ditunjukkan bahwa ini sama. Nah, ingat kesamaan himpunan, dia itu sama, ini sama kalau H ini subset dari H dan H subset dari HH. Ini juga H inverse subset dari H dan H itu subset dari H inverse. Karena ini sudah diketahui, ini HH subset dari H, maka kita tinggal tunjukkan ini ya, H subset dari H inverse ya. Dan H ini subset dari H inverse. Nah, perhatikan bahwa ambil H elemen di H sebarang, kita peroleh ini bisa kita tulis sebagai H inverse ya, H inverse. Jadi H inverse ini kan dia ini elemen di H, ini elemen di H inverse ya, jadi seperti ini. Jadi ini H ini elemen di H inverse ya. Padahal H inverse ini dia subset dari HH ya. Subset dari HH. Kenapa? Karena si H inverse subset dari H. Ya, seperti itu. Jadi HH inverse ini subset dari H, HH adalah subset dari H karena ini kan diketahui. Maka si E ini adalah subset dari H. Ya, seperti itu. Pak, bukannya E itu elemen identitas, Pak. Jadi dia pasti H itu adalah subgroup. Karena hanya subgroup maka elemen identitas. Jadi E-nya di sini belum menjadi elemen identitas sebenarnya. Jadi si HH inverse ini itu kan isinya adalah yang ini ya, elemen dari HH inverse ya. Kemudian si HH inverse itu kita definisikan ini sama dengan E ya. HH inverse subset dari HH, semuanya si HH ini adalah subset dari H, sehingga si E ini adalah elemen di H. Nah, akibatnya kita peroleh H sama dengan HE, jadi ini menjadi identitas jadinya ya. Karena ini ya, HH inverse, kemudian H sama dengan HE, kemudian ini subset dari
subset dari H. Kenapa ini subset dari H? Karena si E-nya elemen di H kan. Jadi ini termuat di sini, kemudian ini subset dari H. Jadi karena kita sudah tunjukkan bahwa si H ini termuat di HH ya, yang ini, maka kita ambil kesimpulan bahwa HH sama dengan H ya. Yang untuk ini juga sama ya, akan dibuktikan ini. Jadi ambil unsur di sini, jadi kita ambil unsur di H sebarang, berarti ini bisa dipandang sebagai A inverse sama dengan elemen di H inverse, jadi H subset dari H inverse ya. Dengan demikian ini terjadi. Oke. 4 ke 5 ya seperti itu juga ya, Anda bisa lihat ya ini. Oke, seperti ini ya. 5 ke 6 juga. Kemudian 6 ke 7. Ini cukup ditunjukkan bahwa ini, perhatikan bahwa E ini bisa kita tulis seperti ini ya. Akhirnya ini dapat ya. Diperoleh ini. Oke. Oke, 7 ke 1 diketahui HH inverse sama dengan H. Misalkan H elemen di H, H tertutur H operasi di G, kita ambil saja operasi kalinya ini AB sama dengan AB inverse ya. Ini termuat di H ya. Nah, sekarang perhatikan bahwa si E ini bisa kita tulis seperti ini. Jadi E ini elemen di H dan H inverse itu sama dengan EH ya. E ini kan sama dengan ini kan. Ini termuat di ini E-nya elemen di mana tadi? Elemen di H. H inverse elemen di H inverse, berarti ini semua elemen di HH inverse. Sementara HH inverse itu sama dengan H ya. Ini diketahui kan? Oke, gitu. Jadi identitas G itu ada dan di H, dan balikan setiap unsur di H juga di H. Jadi akibatnya dia adalah subgroup. Oke, lanjut. Jadi dari teorema ini yang sering saya sukai ya di pembuktian suatu subgroup itu, yang saya suka itu adalah ini ya. Ini kalau kita mau tunjukkan H subgroup, saya biasa selalu buktikan yang ini saja ya. Untuk setiap AB elemen di H, maka AB inverse elemen di H. Kadang-kadang juga banyak yang menggunakan ini ya. Ini ya. Jadi kalau kita mau ambil H yang subgroup, maka kita ambil saja dua unsur di H ya, kemudian kita operasikan, maka apakah dia elemen H, dan Anda harus tunjukkan bahwa inverse-nya itu A ya, dia juga tetap di H ya gitu. Saya sering gunakan yang 1 ke 5 ya, gitu ya, 1 ke 5. Jadi H subgroup dari G jika dan hanya jika ini ya. Seperti itu. Jadi saya simpelkan ya teoremanya yang sering saya gunakan ya. Bukan berarti teorema lain bisa tidak boleh Anda gunakan, boleh juga ya yang lain ya, tapi saya sering yang simpel itu yang ini, terus yang ini ya. Yang 1 ke 5 ya. Jadi saya simpelkan di sini teoremanya, jika G grup H tidak kosong, H subset dari G, maka H subgroup dari G jika dan hanya jika ini. Ya, untuk setiap AB elemen di H, AB inverse elemen di H ya. Nah, kita tunjukkan jadi apa? Yang kita, kalau misalkan kita diberi suatu himpunan yang tidak kosong, maka cara menunjukkan dia merupakan subgroup bagaimana? Jadi H subgroup dari G jika hanya tidak kosong ya, H termuat di G, dan ini untuk setiap AB elemen di H maka AB inverse elemen di H. Jadi ini jadinya simpel ya, membuktikan suatu subgroup. Jadi saya ulangi, kalau kita membuktikan dia H suatu subgroup dari G apa? Cukup tunjukkan H-nya tidak kosong, hanya subset dari G, dan ini. Jadi cukup 3 saja jadinya. Ya, itu lebih simpel kan? Ya. Jadi ini teorema ini bisa Anda gunakan ya, ini jika dan hanya jika ini. Jadi teorema ini juga boleh ya yang lain, karena ini kan pernyataan berikut ekuivalen ya. Jadi kalau Anda menggunakan juga ini boleh ya. H subgroup dari G, maka untuk setiap AB elemen di H, maka ini Anda juga bisa gunakan 1 jika dan hanya jika 2 ya. Ya, tapi saya sering gunakan itu 1 jika dan hanya jika 5 ya. Seperti itu. 1 jika dan hanya jika 5 itu saya simpelkan menjadi T2 begini ya, teorema yang 2. Oke. Ya, yang kita tuliskan seperti ini, yang dalam kotak ini lebih simpel ya. Ya, jadi kalau hanya subgroup dari G, cukup tunjukkan H tidak kosong, H subset dari G, dan berlaku ini. Oke. Nah, pembuktiannya adalah menggunakan ini begini ya. Buktikan dua set itu adalah subgroup dari set dengan operasi jumlah. Ingat, dua set itu isinya adalah 2A, di mana A elemen di set. Nah, di sini hati-hati lagi ya melihatnya ya. Di sini itu A dioperasikan dengan inverse dari B ya. A dioperasikan inverse dari B. Jadi kalau misalkan di sini operasinya penjumlahan bagaimana? Ini kan sebenarnya A dioperasikan ya, bukan ditambah. Dioperasikan dengan inverse dari B ya. Ini harus elemen di H. Jadi kalau dia operasi penjumlahan kan jadinya A kurang B kan, elemen di H. Gitu ya. Kalau dia operasinya penjumlahan ya. Nanti kita lihat di sini di contohnya ya.
Nah, buktikan dua set dengan operasi jumlah itu subgroup dari ini ya. Dua set di mana isinya adalah 2A di mana A elemen di set. Dua set ini tidak kosong, kenapa? Karena ya dua kan elemen di dua set ya. Jadi dua set tidak kosong. Nah, ini dua set subset dari set jelas ya berdasarkan definisi ya, karena si dua set ini isinya adalah 2A di mana A-nya elemen bilangan bulat. Jadi setiap kita ambil unsur di dua set pasti dia elemen di set ya, gitu ya. Oke, selanjutnya teknik yang ketiga yang ini kan, cara yang nomor 3 ini kan sudah dibuktikan ini dan ini ya dari sini. Selanjutnya yang ketiga ini bagaimana dia bilang ambil AB elemen di H, berarti ambil dua unsur di dua set ya. Jadi ambil X, Y elemen di dua set sebarang, tulis karena kita ambil di unsur di dua set maka tulis X-nya sebagai 2A untuk suatu A elemen di set dan 2B untuk suatu B elemen di set ya. Nah, perhatikan bahwa ingat saya yang tadi saya bilang kalau dia operasinya tambah jadi ini ya A kurang B ya notasinya ya. Jadi X tambah minus Y ini sama dengan 2A tambah min 2B ya. Seperti itu. Kemudian ini 2A kurang B karena ini kan A elemen bilangan bulat ditambah dengan min B dan juga elemen bilangan bulat, dia tetap elemen di bilangan bulat. Jadi ini elemen di bilangan bulat, maka si ini adalah elemen di dua set. Dengan demikian X tambah min Y ini elemen di dua set. Dengan demikian dua set merupakan subgroup dari set ya. Seperti itu. Anda bisa coba yang untuk membuktikan yang ini ya, CSL2R itu adalah subgroup dari GL2R ya. Ya, Anda bisa pakai cara yang ini, yang pakai teorema yang ini, teorema 2 ya. Ini yang saya kotak ini. Ya, cukup buktikan dia tidak kosong, subset dari G dan memenuhi ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke center of grup ya. Jadi kita masuk ke ada namanya pusat dari suatu grup. Ya, misalkan G suatu grup, center dari atau pusat dari G itu ditulis sebagai set G ya. Set G ini isinya adalah semua unsur di G yang komutatif dengan saya ulangi, center dari G itu ada isinya adalah elemen di G yang komutatif dengan semua unsur di G. Ya, saya ulangi, kita definisikan suatu pusat dari G itu adalah elemen di G yang komutatif dengan semua unsur di G ya. Nah, akibat dari teorema ini jika G-nya G grup abelian jika dan hanya jika set G sama dengan G ya. Jadi suatu grupnya itu dia disebut abelian jika grupnya itu sama dengan center ya, pusat dari G ya. Seperti itu. Nah, di sini ada fakta bahwa si set G ini merupakan subgroup dari G. Nah, berarti kita mau tunjukkan bahwa si set G ini merupakan subgroup dari G. Saya ulangi, set G itu isinya adalah elemen di G yang seperti ini. Ya. Jadi elemen di G yang komutatif dengan semua unsur di G. Oke. Nah, kita ambil apakah set G ini tidak kosong? Nah, pertanyaannya adalah apakah ada unsur di G yang komutatif dengan semua unsur di G? Jawabannya ada. Kenapa? Karena G-nya grup E identitas di G ya, akibatnya identitas itu kan komutatif dengan semua anggota G kan? Jelas ya. AE kan sama dengan AE. EA kan sama dengan AE untuk setiap A elemen G. Jadi E itu elemen di center ya atau pusat, sehingga E elemen di set G. Dengan demikian dia tidak kosong. Oke. Set G subset dari G ini jelas dari definisi. Jelas ya, karena definisi G itu kalau kita ambil unsur di set G itu dia elemen G dulu kan. Jadi kalau kita ambil sebar unsur di set G, maka dia pasti elemen G karena definisi dari set G itu adalah elemen di G yang begini ya. Yang saya tandai ya, begitu. Jadi ini jelas dari definisi ya. Nah, sekarang ambil AB elemen di set G sebarang, akan dibuktikan bahwa AB inverse elemen di set G, gitu ya. Definisi ingat cara mencari subgroup ya. Kalau hanya subgroup dari G jika apa? Yang pertama hanya harus tidak kosong, kedua dia termuat di G ya, ketiga adalah ambil dua unsur di H, buktikan bahwa AB inverse elemen di H. Itu saja kan. Nah, oke. Yang kedua sudah selesai, tinggal yang terakhir ya. Ambil AB elemen di set G sebarang, akan dibuktikan bahwa AB inverse elemen di set G. Oke. Di sini saya coba jelaskan dulu ya. Nah, si set G itu kan isinya adalah apa? Set G itu isinya adalah apa? Elemen G, A elemen G ya, elemen G yang komutatif kan, GA sama dengan AG. Ya, untuk setiap G elemen G. Ya, gitu ya. Nah, berarti kalau kita cari saya maunya apa? Kita maunya si ambil sebarang unsur dulu ya. AB ya, maaf, saya perbaiki ya. Nah, kita maunya apa kan? Kita mau begini kan, untuk setiap AB elemen di set G haruslah apa? Haruslah si AB inverse itu elemen di set G, gitu kan?
Maunya kita kan begitu kan. Nah, berarti ambil sebarang unsur di set G kan, berarti ambil A-nya elemen di set G dulu. Karena dia elemen di set G harus ada apa? Ya, elemen set G berarti begini kan, GA sama dengan AG kan? Kan isinya elemen di set G itu elemen G yang begini kan, berarti untuk setiap G elemen G kan, gitu. Nah, apa artinya B elemen di set G? Artinya apa? GB kan, GB sama dengan BG ya, untuk setiap G elemen di G. Maunya kita apa? Ini kan AB inverse elemen di set G. Nah, kapan si AB inverse ini elemen di set G? Kira-kira secara logika ya. Nah, ini itu dia elemen di set G ketika apa? Ketika begini, G AB inverse sama dengan AB inverse G berlaku kan untuk setiap G elemen G. Jadi ini yang mau kita tuju kan, ini mau kita tuju. Ini yang diketahui gitu ya. Saya ulangi, AB inverse kapan AB inverse elemen di set G? Ketika ini terjadi. Ya, ketika G AB inverse sama dengan AB inverse G berlaku untuk setiap G elemen G gitu. Ya, begitu. Jadi kita kembali ke soal. Nah, kita ambil sebarang AB elemen di set G, maka karena A elemen di set G akibatnya ini ya. Dari definisi, ingat definisi set G-nya yang ini ya. Kemudian B elemen di set G, berarti GB sama dengan BG untuk setiap G elemen di G. Nah, karena tadi maunya kita yang mana yang ini kan? AB inverse elemen di set G. Nah, ini terjadi ketika ini G AB inverse sama dengan AB inverse G untuk setiap. Nah, ada kata untuk setiap di sini, berarti ambil sebarang G elemen G. Ya, oke. Makanya di sini kita tulis ambil G elemen di G sebarang ya. Akan ditunjukkan bahwa sebenarnya ini kan G AB inverse, kita mau tunjukkan dia harus sama dengan AB inverse G. Kalau ini terjadi maka si AB inverse-nya itu elemen di set G. Seperti itu ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. G AB inverse ini sama dengan GA B inverse. Kenapa GA B inverse? Karena dia asosiatif ya. Ya, karena A-nya elemen di G ya, kemudian G juga elemen di G, maka dia asosiatif. Dari sini kita punya GA sama dengan AG. Kenapa? Karena A elemen di set G. A elemen di set G artinya apa? Ini berlaku ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian munculkan E muncul ya, karena E-nya identitas seperti ini ya. Bisa ya, karena AE-nya kan sama dengan A ya, karena E-nya identitas. Oke. Kemudian E ini bisa kita tulis sebagai B inverse B. Oke. Selanjutnya kita bisa pakai sifat asosiatif karena semua unsur di sini A elemen di G, B inverse elemen di G, B elemen di G, dan G-nya juga elemen di G. Jadi kita bisa pakai asosiatif. Kemudian karena si B ini elemen di set G, maka si BG sama dengan GB. Bisa ditukar ya. Kenapa? Karena B-nya elemen di center ya, di pusat. Jadi BG sama dengan GB. Dari sini kita punya ini asosiatifkan seperti ini ya. Kemudian BB inverse sama dengan E ya. Kemudian GE ini sama dengan G. Jadi seperti ini. Jadi nanti kita asosiatifkan lagi, jadi dapat AB inverse sama dengan G AB inverse G ya. Jadi kita peroleh G AB inverse sama dengan AB inverse G ya. Dengan demikian AB inverse elemen di set G ya, seperti itu. Pak, bukannya di sini bisa Pak dengan cepat di sini ya. Jadi ini bisa begini Pak, AG ya. Kalau Anda pikir bisa B inverse gini kan bisa begini Pak. Ini saya begini tukar ya. Saya lihat dulu ya. Pak, bukannya bisa begini Pak ya. Lihat ya. AG, kalau Anda tanya ya, AG B inverse ya, begitu, B inverse. Kemudian Anda buat A G B inverse ya. Kemudian ini langsung tukar A B inverse G ya. Kemudian ini jadi AB inverse G. Bukannya langsung dapat Pak, selesai. Ini sayang sekali kita tidak boleh melakukan ini karena ingat GB inverse itu tidak sama dengan B inverse G ya. Kenapa? Karena yang menjadi yang elemen pusat itu cuma B, bukan B inverse kan. B ya, B inverse, B elemen di G, elemen di set G ya. Sehingga kalau dia punya dapat aksi dari G, dia bisa langsung ketukar. Tapi masalahnya ini B inverse-nya bukan elemen di set G kan? Belum diketahui kan? Belum diketahui bahwa si B inverse itu elemen di set G. Jadi kita tidak bisa melakukan hal ini, belum boleh ya. Kecuali ya, ada kecualinya. Kecuali Anda bisa tunjukkan bahwa B inverse ini elemen di set G. Ya. Kalau Anda bisa tunjukkan bahwa si B inverse-nya juga elemen di set G, maka Anda bisa lakukan ini, boleh. Kalau Anda bisa tunjukkan bahwa B inverse itu elemen di set G, ya. Kalau Anda bisa tunjukkan itu, ya Anda boleh lakukan ini karena kalau ini sudah Anda berhasil tunjukkan bahwa B inverse elemen di set G, maka
si GB inverse itu sama saja dengan B inverse G kan, jadi langsung ketukar, langsung cepat dapat ya, bisa begitu kalau Anda bisa tunjukkan ini ya. Tapi percobaan yang ini yang sekarang ini kita tanpa menunjukkan B inverse itu elemen di set G sudah dapat ya, seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi saya ulangi, G AB inverse sama dengan ini asosiatif, kemudian ini karena dia elemen di set G maka dia ini AB AG sama dengan GA, jadi ini ditukar seperti ini. Kemudian E nya muncul di tengah seperti ini karena E nya identitas, E nya bisa ganti dengan B inverse B boleh ya karena E nya identitas ya. Nah kemudian si ini asosiatif lagi seperti ini. Nah ini BG nya sudah ketemu, bisa diganti dengan sama dengan GB. Kenapa? Karena B nya elemen center ya, B nya elemen center, maka ini berlaku untuk setiap ya, seperti itu. Kemudian ini jadi asosiatif, ini jadi E, jadi seperti ini sudah ketukar ya, jadi AB inverse. Jadi GAB inverse sama dengan AB inverse G. Dengan demikian AB inverse itu elemen di pusat. Jadi set G itu subgroup ya dari G. Oke. Ya simpel ya. Oke. Nah, kita lanjut misalkan ya Anda bisa coba ya membuktikan ini. Diskusikan ya. Misalkan G grup A elemen di G, kita definisikan elemen P isinya adalah elemen di G yang GA kuadrat sama dengan A kuadrat G ya. Nah, Anda buktikan bahwa P itu subgroup dari G ya, seperti itu. Nah, ini A kuadrat itu definisi A dioperasikan dengan A ya. A kuadrat itu sama dengan A ya, A dioperasikan dengan A. Buktikan bahwa si P ini subgroup dari, mirip-mirip yang tadi ya. Seperti itu. Selanjutnya kita punya teorema di sini, teorema 3, jika G grup A dan B subgroup dari G maka ternyata irisannya adalah subgroup juga ya. Jadi sama ya, kita buktikan yang seperti tadi ya. Ini Anda bisa lihat saja ya, di pause ya kalau videonya ada yang tidak dipahami ya, bisa lihat ya. Diambil dua unsur di irisannya ya, ini seperti ini. Kita mau tunjukkan X Y inverse elemen di A iris B ya. Nah, selanjutnya kita masuk di ada definisi dari diskusi ya, yang ketujuh. Misalkan G grup A elemen di G, kita definisikan ini ya, A-siku seperti ini, isinya adalah A pangkat K di mana K elemen bilangan bulat. Nah, himpunan A yang ini itu membentuk satu subgrup dari G yang disebut sebagai subgrup siklik ya, yang dibangun oleh A. Jadi ini itu isinya adalah subgrup siklik yang dibangun oleh A ya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian teorema 4 ini dia mau bilang bahwa subgrup dari suatu grup siklik itu selalu siklik. Jadi kalau kita punya G suatu grup siklik, maka subgrupnya pasti siklik. Seperti itu ya. Jadi teorema ini mau bilang bahwa subgrup dari suatu grup siklik itu selalu siklik ya. Ya. Jadi cara buktinya bagaimana? Cara buktinya adalah karena G-nya siklik ya. Misalkan G itu ya seperti ini ya, karena dia siklik kan berarti G itu dibangun oleh satu unsur. Kita misalkan A adalah pembangunnya ya. Jadi G sama dengan kurun siku A seperti ini, A pangkat N di mana N-nya bilangan bulat. Ya, kita tunjukkan ambil H elemen di G sebarang. Ambil H subgrup sebarang ya dari G, maaf. Saya ulangi ya. Misalkan G siklik ya, kita misalkan karena G-nya siklik maka dia pasti dibangun oleh satu unsur ya. Katakan A-nya adalah pembangunnya. Jadi kita tulis seperti ini. Nah, jadi cara membuktikannya ini kan kita maunya apa? Kita maunya adalah subgrup dari grup siklik selalu siklik. Berarti caranya adalah kita misalkan dulu G-nya suatu grup siklik, kemudian kita ambil sebarang subgrup dari G itu, ya. Gitu. Kita tunjukkan bahwa subgrupnya itu yang kita ambil sembarang adalah siklik, ya, seperti itu ya. Cara konstruksi buktinya ya. Jadi kita misalkan G suatu grup siklik seperti ini, kemudian ambil subgrup sembarang ya, karena kita ambil subgrupnya sembarang. Jadi kalau misalkan ingat tadi ada namanya subgrup yang trivial ya. Kalau dia subgrup yang trivial kan paling tidak subgrupnya adalah dirinya sendiri dan ya, identitas ya, yang dibangun oleh identitas yang himpunan yang isinya adalah identitas. Jadi kalau misalkan hanya sama dengan G, persis sama dengan G, ya jelas dia siklik kan, jelas. Karena kan G-nya siklik, padahal G-nya sama dengan H. Maka dia siklik. Nah, kalau misalkan hanya adalah subgrup yang isinya sama dengan E, identitas, ya. Artinya dia subgrupnya trivial ya. Trivial itu kan ini sama atau ini ya, subgrupnya. Maka hanya jelas juga siklik karena dia dibangun oleh satu unsur yaitu identitas ya. Jadi kalau dia subgrupnya trivial, obvious ya, atau jelas ya. Nah, sekarang bagaimana nih kalau misalkan subgrupnya bukan tidak trivial? Jadi kita misalkan hanya tidak termuat tidak sama dengan G dan hanya tidak sama dengan identitas. Jadi karena hanya subgrup dari G, maka hanya pasti termuat di G ya, jelas ya. Ya.
Iya, iya, karena kalau dia subgroup pasti subset dulu kan. Nah, akibatnya unsur di H ini pasti berbentuk A pangkat N untuk suatu N elemen bilangan bulat ya. Ya karena ini terjadi kan H subset dari G, padahal G-nya siklik. Berarti unsur di H ini pasti dia berbentuk A pangkat N untuk suatu N-nya bilangan bulat ya. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih K-nya bilangan bulat positif terkecil ya, bilangan asli lah ya, bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif kan bilangan asli ya, bilangan asli sedemikian sehingga A pangkat K sama dengan A pangkat K elemen di H ya. Akan dibuktikan bahwa H-nya itu adalah dibangun oleh A pangkat K gitu kan. Nah, pilih K-nya elemen bilangan bulat positif terkecil ya, sehingga A pangkat K-nya itu elemen di H. Nah, kita mau tunjukkan bahwa si H itu dibangun oleh A pangkat K. Kalau ini terjadi, maka hanya siklik kan? Karena dia kan dibangun oleh satu unsur ya. Nah, ingat kesamaan himpunan ini akan sama jika apa? Jika hanya subset dari ini AK dan apalagi si AK-nya ini subset dari H kan, gitu kan? Ingat A himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika A subset dari A dan B subset dari A subset dari B dan B subset dari A ya. Nah, jelas bahwa A pangkat K subset dari H ya. Kenapa ini jelas ya? Ya karena ini kan kita sudah pilih tadi AK-nya yang elemen dia. Berarti kalau kita ambil unsur di sini dia pasti elemen dia. Jadi ini jelas ya. Nah, sekarang sebaliknya, artinya kita mau tunjukkan yang ini hanya subset dari HK. Berarti ambil sebarang unsur di H yang saya bilang ini. Makanya saya di sini bilang tulis ambil X elemen di H sebarang ya. Ya, karena X-nya itu elemen di H, maka pasti X-nya berbentuk A pangkat P untuk suatu P elemen bilangan bulat ya. Ya, berdasarkan algoritma pembagian P-nya bilangan bulat, K-nya elemen bulat positif ya atau bilangan asli. Berdasarkan algoritma pembagian maka terdapat Q dan R elemen bilangan bulat sedemikian sehingga ini ya. P sama dengan KQ tambah R, R-nya di antara 0 dan K ya. R-nya bisa 0 ya, R di antara 0 dan K. Seperti itu. Akibatnya perhatikan bahwa A pangkat R ini bisa kita tulis sebagai A pangkat P kurang K. Ya kan, R-nya kan kalau P-nya sama dengan KQ tambah R, maka si R-nya ini sama dengan apa? P dikurang QK kan, sehingga ini ya, AR sama dengan A pangkat P kurang QK. Dan ini sama dengan A pangkat P, A pangkat minus QK. Di sini A pangkat P-nya elemen di H ya, jelas karena A pangkat P elemen di H ya. Ya, karena hanya subgrup kan sudah diketahui hanya subgrup ya. Ya, karena kan konstruksi bukti kita tadi bagaimana? Ambil misalkan G-nya grup siklik, ambil subgrup sebaran dari H. Berarti kan sudah diketahui subgrup hanya subgrup ya. Yang kita mau tunjukkan bahwa hanya ini dibangun oleh satu unsur. Ya. Ya, yang kita mau tunjukkan bahwa si hanya ini dibangun oleh satu unsur. Nah, kalau misalkan hanya subgrup trivial, jelas dari ini ya yang saya centang ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tunjukkan bahwa bagaimana kalau hanya bukan subgrup trivial. Ya. Jadi hanya sudah diketahui subgrup. Jadi si A pangkat P ini dia elemen di H ya. Sementara A pangkat minus Q minus KQ ini juga elemen di H ya. Karena hanya adalah subgrup ya. Ya, kenapa? Karena A pangkat K elemen di H. Maka A pangkat minus K juga elemen di H kan. Ya, seperti itu ya. Karena hanya subgrup. Jadi ini dua unsur ini elemen di H ya. Ini alasannya ini. H subgrup dari G, maka si AR ini adalah elemen di H ya. Padahal kita punya R-nya itu lebih kecil dari K ya. Padahal apa? Padahal K-nya itu adalah bilangan asli terkecil ya. Sedemikian sehingga jadi K-nya itu adalah bilangan asli terkecil harusnya ya. Ya, K-nya bilangan asli terkecil, jadi harusnya R-nya sama dengan 0 ya. Ya. Karena R-nya sama dengan 0 berakibat apa? Karena di sini dapat R-nya 0 berarti P-nya sama dengan KQ ya. P-nya sama dengan KQ. Ya. Karena P sama dengan KQ berarti X-nya bisa kita bentuk sebagai A pangkat P sama dengan A pangkat KQ. Nah, ini sama dengan yang ini. Kemudian karena X-nya berbentuk A pangkat K pangkat Q, berarti ini elemen di A pangkat K ya. Seperti itu. Jadi X-nya ini elemen di A pangkat K. Sehingga X-nya itu termuat di A pangkat K. Jadi ini sudah termuat ini dan ini ya. Dengan demikian hanya sama dengan dibangun oleh A pangkat K. Jadi hanya adalah grup yang siklik ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini kita masuk ke centralizer dari A elemen di G. Misalkan A elemen di G, G-nya grup, maka centralizer A elemen di G ditulis sebagai CA begini ya. Nah, bedanya apa tadi dengan center? Kalau di sini dia mau bilang apa? Ada A elemen di G ya, sehingga ini maksudnya elemen di G yang komutatif dengan A. Kalau tadi kan unsur di G yang komutatif dengan semua unsur di G.
ya, kalau ini unsur di G yang komutatif dengan A begitu ya. Nah, faktanya bahwa CA ini adalah subgrup dari G ya. Anda bisa tunjukkan bahwa CA ini adalah subgrup dari G. Nah, kemudian di sini kita misalkan H subgrup dari G, H-nya subgrup dari G, kita definisikan HK-nya seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada problem ya. Jika H-nya subgrup dari G, K-nya subgrup dari G, maka HK ini subgrup dari G jika dan hanya jika KH subset dari HK. Ini Anda bisa coba, ini soal on MIPA ya. Ini bagi yang penasaran saja ya, Anda bisa coba kerjakan ya. Olimpiade tingkat mahasiswa yang ini Anda bisa coba kerjakan bagi yang penasaran saja ya. Oke, saya kira cukup ya untuk subgroup ya. Jadi intinya di sini kalau kita mau buktikan dia subgroup, ada ini ya, yang main theorem ini ya, ada main theorem ini, dan ini bisa Anda bisa pilih yang mana yang Anda bisa pakai. Tapi terus terang yang paling sering saya gunakan ya itu 1/5 ya. Jadi yang ini, yang si T2 ini ya, seperti itu. Saya kira cukup ya untuk materi subgroup ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.